4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Angkatan 19 peserta Latsar CPNS Kota Tasikmalaya tahun 2021 akan mewawancarai beberapa narasumber. Berikut nama-nama narasumbernya. Narasumber pertama bernama Bapak Mayor Infanteri Dodi Nurman. Beliau seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Narasumber kedua bernama Bapak Acep Faisal Amin, Sarjana Hukum. Beliau bekerja sebagai analis kinerja RSUD SM. Narasumber ketiga bernama Ibu Lucy Dwi Desia SPD. Beliau adalah seorang guru PPKN di SMA Negeri 19 Garut. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Yang saya ketahui adalah wawasan cara pandang saya bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Kemudian bentuk bela negara itu sendiri diwajibkan bagi warga negara. Apalagi kalau kita melihat negara itu kan terdiri dari adanya wilayah, adanya pemerintahan, dan adanya rakyat, termasuk kita ini. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun bela negara merupakan sikap ataupun perilaku warga negara terhadap kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana pandangan Anda mengenai negara Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana tertentu di situ ada aturan-aturan yang berbentuk berupa Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila yang terdiri dari lima sila sudah tercantum di situ semuanya untuk mengatur pemerintahan yang ada atau kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik di mana di dalamnya terdiri berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Bangsa Indonesia juga berpotensi untuk menjadi bangsa yang besar, tetapi juga berpotensi untuk terjadinya terpecah belah. Menurut saya seperti itu. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang memiliki banyak sekali suku, ras, adat istiadat, agama, dan lainnya. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaannya, dan ini harus dijaga oleh seluruh warga negara dengan cara tetap taat terhadap pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
Menurut saudara, bagaimana jiwa bela negara yang ada di masyarakat Indonesia pada saat ini? Menurut saya tentang kondisi masyarakat dalam hal bela negara saat ini, mungkin kalau dilihat dari membaca di surat kabar maupun di media televisi, media elektronik itu sudah berkurang ya. Contoh banyak yang sudah tidak mengerti masalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, dan banyak kejadian-kejadian yang bersifat sara antar agama maupun antar suku saling bertentangan. Padahal sudah diatur oleh Founding Father atau pendiri bangsa ini, Pancasila itu sudah final bahwa negara kita adalah negara kesatuan dalam bentuk bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Harga mati itu harus dilaksanakan oleh masyarakat kita, dan masyarakat kita sekarang sedang digalakan lagi banyak diantaranya mungkin ASN, kemudian yang lain-lain sudah tidak mengerti apa itu bela negara. Dan kemarin kalau saya lihat di televisi maupun di media cetak, Bapak Menhan, Bapak Prabowo sudah mencanangkan nanti ada wajib bela negara kalau memang negara sudah kuat dalam masalah bidang ekonominya, anggaran. Menurut saya, jiwa bela negara bangsa Indonesia saat ini sudah cukup baik. Contohnya sudah banyak masyarakat yang melakukan pengamalan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti itu. Menurut saya saat ini Indonesia sedang mengalami krisis persatuan dan kesatuan. Ini ditandai dengan adanya berbagai konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama adanya pelanggaran HAM, yang kedua adanya ketidakadilan, yang ketiga adanya praktek KN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus selanjutnya lemahnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Jadi itu menyebabkan terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga ada baiknya negara Republik Indonesia bisa meminimalisir hal-hal tersebut agar persatuan dan kesatuan Indonesia tidak bisa dijaga. Apa yang Anda lakukan sebagai wujud pengamalan bela negara? Yang saya lakukan adalah kebetulan saya adalah mantan prajurit TNI, purnawiran TNI, yang saya masuk pada tahun 1983, sudah 33 tahun, sekarang sudah menjadi purnawirawan, melakukan bentuk bela negara bagi TNI adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh yang kita pernah lakukan, mana pada tahun sebelum Timur Merdeka banyak anggota-anggota TNI yang diberangkatkan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu di Timur Timur contohnya, kemudian di Papua maupun di Aceh dan lain sebagainya. Bentuk penerapan bela negara yang telah saya lakukan sebagai guru adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi ideologi yang jauh dari jangkauan kehidupan warga negaranya. Yang dapat saya laksanakan sebagai wujud bela negara sebagai aparatur sipil negara, yang pertama adalah melaksanakan tugas sesuai tupoksi ataupun tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, menaati seluruh peraturan yang berlaku. Yang ketiga, disiplin dalam bekerja. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan. Yang kelima, mencintai dan membeli produk-produk asli buatan Indonesia. Mana pandangan Anda tentang kejadian-kejadian yang ada di Indonesia dan kaitannya dengan bela negara seperti rasisme, bom bunuh diri, dan lain-lain? Itulah, karena kita lihat di media televisi maupun di media cetak banyak kejadian-kejadian akhir-akhir ini di mana pola pandang bentuk bela negara yang salah, ya, tafsirkan masalah agama, karena itu tidak ada kaitannya dengan agama. Apalagi agama kita adalah agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Kalau kita melihat piagam Madinah, sudah jelas di situ tidak ada istilahnya kita
harus bertoleransi agama-agama lain, amaluna amalukum amal, kemudian lakum dinukum waliyadin. Itu. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Artinya negara Indonesia merupakan negara yang majemuk. Sebenarnya kemajemukan Indonesia ini berarti memiliki tantangan yang besar juga. Rasisme, bom bunuh diri ataupun tindakan lain adalah hal-hal yang bisa merugikan negara Indonesia, khususnya bisa memecahkan persatuan dan kesatuan. Seharusnya setiap perbedaan bisa diterima oleh setiap orang di negara ini. Jangan sampai perbedaan suku, ras, agama, adat, budaya maupun ciri-ciri fisik lain didiskriminasi ataupun bisa memecahkan persatuan dan kesatuan di negara ini. Harusnya itu semua menjadi keberagaman yang bisa menjadi kekuatan dan kekayaan di negara ini. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang warga negara terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan bela negara merupakan sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap tanah air. Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang memiliki sejarah perjuangan yang panjang. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, sepatutnya kita melanjutkan perjuangan tersebut. Bukan dengan mengangkat senjata, bukan dengan bertempur di medan perang, melainkan dengan mewujudkan nilai-nilai bela negara sesuai dengan kemampuan dan profesi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan biarkan isu-isu rasisme dan radikalisme mencerai-beraikan Indonesia. Demikian persembahan dari kami, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.